Menurut Bro David sendiri kayak IHSG sekarang udah di atas udah 7160 ya, udah di atas 7000 beberapa hari. Ini view lu gimana nih, ulasan lu tentang IHSG atau market the Dow Jones gitu kan. Kemarin juga data inflasinya ternyata mulai turun kan 8,5% di bawah ekspektasi 8,7 dan bulan sebelumnya kan 9,1. Jadi apakah itu sebenarnya rencana The Fed itu berhasil, terus pengaruhnya ke IHSG? Nah itu diulas sedikit pergerakannya di bulan Agustus yang sudah berjalan ini, Bro. Boleh. Kalau dari sisi perspektif global, terutama dari sisi US, memang kita ngelihat kalau dari sisi inflasi sudah mulai membaik ke 8,5% dari sebelumnya, mungkin lebih tinggi di bulan sebelumnya. Mungkin ini salah satunya karena memang The Fed kemarin udah naikin suku bunganya lumayan agresif, 2 kali 0,75%. Tapi dari sisi US punya stock performance juga dibantu dari second quarter result, yang resultnya lumayan robust. Jadi kita ngelihat kalau dari sisi stok di US juga performance lumayan bagus. Cuman kalau kita ngomong dari sisi ekonomi dan global economic outlook, kita sih sebetulnya masih in the short term itu masih sedikit cautious. Mungkin dari sisi pertama geopolitical tension, yang kedua juga dari sisi komoditi, walaupun ada beberapa soft commodity yang harganya sudah mulai turun. Kalau dari sisi domestik mungkin yang bisa di-highlight lebih yang harus di-watch mungkin dari sisi inflasi, sama yang kedua juga potensi kenaikan dari sisi BI rate. Kalau kita ngelihat memang dari sisi inflasi itu di bulan Juli kan naik ke 4,9% dari sebelumnya 4,35%. Ini lebih dari sisi karena adanya reopening ekonomi, terus juga ada libur kemarin Lebaran sama liburan tengah tahun sekolah sama awal jalan tahun baru, di mana ini consumption-nya itu meningkat. Jadi kalau kita ngelihat di second quarter 2022 GDP-nya juga membaik ya ke 5,44% untuk Indonesia sendiri. Mungkin ini salah satu highlight yang membantu GCI bisa perform quite okay di bulan Juli ini naik sama 7%. Cuman kalau for the remaining of the year in the short term sih kita masih ngelihat beberapa cautious yang dari dua hal itu sih ya Pak. Dari sisi inflasi sama kenaikan nanti potensi BI rate-nya berapa persen lagi. Oke, kalau tadi, geopolitical tension nih, justru gue nggak mau nyinggung tentang Ukraina dan lainnya ya. Tapi kalau misalnya kayak yang dari Taiwan dengan China gitu kan, kedatangan waktu yang kemarin ketua MPR-nya inilah ya, Nancy Pelosi ke Taiwan. Sebenarnya itu udah mereda nih, udah nggak dianggap sekarang, udah berlalu, atau sebenarnya itu malah masih berpotensi ke depannya gitu ya menurut gue, Bro? Nah, ini yang mungkin yang salah satu yang tension yang harus kita lihat ya ke depannya, karena kan basically China sudah kasih warning ke US ya waktu itu untuk enggak masuk ke Taiwan, karena China sendiri menganggap Taiwan itu part of their country, jadi ya cukup ke China sendiri, nggak usah masuk ke Taiwan. Cuman kalau kita ngelihat kalau memang nanti China melakukan adanya trade war atau apa semacam seperti itu nanti yang bisa mengganggu istilahnya economic outlook lah untuk secara global ya. Mungkin kalau kita bisa ngeliat mungkin takutnya ada trade war lagi, jadi kayak ada komoditi, karena kan dari sisi komoditinya mungkin dari sisi soybean ya. Kalau China kan banyak ambil soybean dari US, sedangkan juga kalau nanti US itu kan China juga nanti kan banyak ekspor barang juga ke US ya. Ini akan bisa mengganggu kayak supply chain atau pergerakan harga komoditas ya, kalau memang ada potensi some kind of perang lah. Sehingga dampaknya nanti harga naik, berarti inflasi naik lagi gitu ya dampaknya ya. Nah, iya harusnya. tapi misalnya kalau yang kita lihat kan, yang kita tahu mungkin Taiwan itu kan salah satu produsen terbesar malah untuk semiconductor gitu kan, untuk handphone atau untuk microchip elektronik dan lain-lain gitu ya. Dan dia juga mungkin dia hidup dari sana gitu, kayak itu salah satu revenue terbesarnya dia. Kalau misalnya itu ternyata China kan ya bikin handphone mungkin puluhan juta, ratusan juta kali unit per tahun gitu kan. Nah kalau memang itu di stop, itu maksudnya kayak itu pengaruh mungkin untuk China atau Taiwan. Tapi untuk Indonesia sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih kalau misalnya itu di stop gitu, misalnya ya di sektor itu gitu, karena kan sekarang katanya dia cuma stop import buah-buahan dari Taiwan kan, tapi kan sebenarnya itu kayak less impact gitu, itu hanya berapa jumlahnya kan kecil gitu secara in term of value money-nya kan.
Cuman kalau kayak semikonduktornya di utak-atik, ada nggak sih pengaruhnya ke Indonesia gitu menurut lu, bro? Kayaknya kalau menurut saya kalau untuk semiconductor itu memang yang terbaik dan paling banyak itu kan sebetulnya Taiwan ya. Kalau kita ngeliat Apple juga banyak beli semiconductor atau chips itu dari Taiwan ya. Jadi saya rasa kalau memang nanti China stop, mungkin impact ke Indonesianya tuh nggak akan terlalu signifikan sih. Karena mungkin kita juga belum bisa bikin atau ada yang semiconductor yang sebesar itu ya. Dan kayaknya fasilitasnya juga belum ada untuk mengganti kalau memang mereka stop ambil barang dari Taiwan sih. Oke, oke. Kita mah handphone-handphonean masih import semua ya, bro. Masih. Iya, Oke, paling ya teman-teman yang mau tunggu beli handphone baru ya harus menunda gitu kalau memang supply-nya terdisrupt ya. Oke, bro. Nah, itu kan tadi kita udah sedikit ulas ya. Berarti yang mesti kita confront tetap apa tadi geopolitical tension itu, terus udah gitu masih sampai akhir tahun mungkin kita masih cautious ya. Nah, tapi kalau misalnya lihat lebih dekat bulan September itu, bro, kayak September ini kan orang selalu mitos atau fakta gitu, adanya Black September, penurunan dalam di bulan September. Nah, menurut lu ini akan terjadi lagi nggak sih, terutama di IHSG ya, pada bulan September ini akan terjadi nggak tuh yang namanya Black September? oh, kalau kita ngelihat secara historical 10 tahun terakhir memang ada 3 kali penurunan itu di bulan Mei, September, dan November untuk penurunan dari sisi JCI. Memang kalau penurunan terbesar itu lebih sering frekuensinya itu di bulan Mei sama November. September itu frekuensinya nggak sebesar di bulan Mei dan di bulan November. Cuman memang penurunannya itu di bulan September biasanya lebih dalam. Mungkin kalau di bulan September itu yang harus kita lihat adalah sekarang result third quarter ya. Result third quarter itu kan akan keluar semuanya di bulan September ya, Juni, Juli, Agustus. Harusnya sih bulan September atau Oktober. Nah, mungkin itu yang harus di-highlight sih. Kalau misalkan nanti resultnya ternyata banyak yang miss expectation, itu kan ada potensi analis akan downgrade earnings. Nah, itu akan bisa membuat DCI valuation-nya jadi mahal. Jadi itu yang bisa membuat potensi penurunan dari si IHSG sih. Oh, oke, jadi mungkin berarti tadi Mei, September, dan November itu bulan-bulan yang biasanya IHSG mengalami penurunan. Tapi kalau yang dalam biasanya di Mei atau November gitu. Di September ini mungkin chance-nya lebih ke 50-50 kali gitu ya, Bro ya. Untuk penurunan sepanjang September gitu ya. Tapi Iya. kayaknya makin dikonfirm nggak sih dengan IHSG yang mulai overbought gitu di level seperti sekarang hampir 7.200, dan itu akhirnya ya juga jadi alasan untuk di September turun. Kalaupun nanti turun, menurut lu, bro, itu kayak level supportnya IHSG tuh akan ada di sekitaran mana ya? Mungkin kalau di level support mungkin ya dari 7.200 ya, eh, mungkin sih kalau mau aman kita mungkin lihatnya pakai kalau dia trading di 15 kali PE atau mungkin 14 kali, mungkin di level 6768 kali ya, Oke, atau 6 ya, oke, at least mungkin di level itu ya. bentuk new low lah ya, tidak lebih rendah dari 6.500 yang sebelumnya gitu ya. Iya, hopefully ya. Ya, oke. Nah, berarti oke. Berarti kalau misalnya terjadi penurunan nanti misal di September ini gitu kan, ke 6768, itu apa nih yang harus kita pick gitu? Sektor apa yang menjadi primadona yang mungkin nanti lebih cepat recovery-nya gitu di akhir tahun misalnya? Mungkin kalau kita ngelihat dari sektor, mungkin kalau kita sekarang teamsnya adalah inflasi dan BI rate, mungkin kita harus avoid stok-stok yang punya gearing levelnya pertama tinggi. Yang kedua juga mungkin kita lebih ngelihatnya lebih ke value stock. Kalau kita ngelihat kalau di first half itu kan stok-stok yang perform itu kan lebih banyak sih dari sisi komoditas ya, dari kayak coal atau CPO yang memang harganya kemarin itu naik lumayan signifikan. Jadi kalau dengan assumption nanti di second half ada potensi dari sisi penurunan harga komoditas, mungkin kita lebih prefer ke stok-stok yang lebih safe lah, dan juga gearingnya rendah. Mungkin dari sisi big banks, consumer, dari consumer itu mungkin lebih ke arah telco, poultry, atau consumer staple ya. Oh, oke, yang lebih defensif berarti ya. Ya.
Mm-mm. Kalau misalnya kayak mencermati hari ini ya bro ya, kan gue lihat beberapa properti tuh mulai naik gitu kan. Kayak banking, oke lah banking otomatis naik. Astra juga naik. Sebenarnya ini ada pengaruhnya nggak sih dengan saham-saham yang sensitif terhadap suku bunga gitu kan? Dia jadi dapat katalis positif karena inflasi misalnya yang ya kemarin rilis di US tuh mulai turun gitu. Sehingga kan inflasi related ke suku bunga kan. Jadi kalau mulai rendah, jadi mungkin BI terkesan nggak perlu nih buru-buru naikin lagi gitu kan. Bukan naikin lagi ya, nggak perlu buru-buru naikin suku bunga gitu kan. Nah, apakah ada kaitannya, bro? Hmm, Sebenarnya ada kaitannya, ada korelasi. Cuman ke depannya ini kan sebetulnya sekarang tergantung dari sisi US punya, mereka masih tetap agresif nggak untuk naikin suku bunga sampai end of the year. Kalau dari sisi Indonesia sendiri sih, kalau kita ngelihat mungkin mereka naikin 25 atau 50 basis point sampai akhir tahun itu sesuai dengan konsensus estimate sih sebetulnya masih cukup ya. Kalau dari sisi ekonomi inflasi juga masih terjaga. Cuman memang yang harus dilihat itu sebetulnya inflasi ini kan eh, masih belum semuanya price in ya. Karena kan harga minyak itu belum belum di price in ke istilahnya ke ekonomi ya, karena masih banyak yang disubsidi dari sisi Petrolite atau solar. Sedangkan kalau kita ngeliat kan spread antara harga Pertamina sama harga Shell aja kan memang harga minyak udah turun, tapi kan spreadnya masih ada 3.000 4.000. Nah itu kan yang bisa menyebabkan adanya potensi inflasinya bertambah lebih tinggi ya. Kalau dari sisi itu sih memang belakangan ini kayak properti naik mungkin karena orang lihatnya udah laggard ya. Boleh dibilang kan share price-nya turun lumayan dalam, dari sisi valuasi juga murah. Cuman yang mungkin mesti dilihat adalah nanti dari sisi marketing sales-nya sih. Apakah mereka bisa improve dia punya marketing sales going forward. Bear in mind kan kalau tahun lalu mungkin sampai sampai tahun ini gitu masih dibantu dari sisi pajak yang masih dibantu oleh pemerintah ya. Pemerintah kan kasih keringanan dari sisi pajak ya PPN. Nah ini kalau nanti semuanya hilang, apakah properti ini akan balik seperti normal itu yang masih jadi pertanyaan sih dari sisi purchasing power. Oh, oke, purchasing power-nya. Nah. Oke, oke. Nah, kalau misalnya di luar properti yang hari ini lumayan ya kalau gue lihat saya mungkin kalau yang Copeters nih lumayan nih dapatnya nih di best gitu kan. Tapi ada beberapa saham juga kayak misalnya yang karya lah atau apa beberapa yang small cap gitu ijo juga gitu kan. Ya grup Bakri juga kan ijo Bumi, Friend juga ijo. Nah, sebenarnya kayak kalau misalnya menurut lu ya bro ya kayak X ketika dia udah banyak saham-saham tanda kutip small cap mulai naik, itu menurut lu justru itu ada yang mengasumsikan wah ini tanda-tanda udah peak nih, bakal mulai turun nih. Apalagi tadi bulan depan September ada chance untuk market juga ada penurunan. Menurut lu gimana pandangan lu itu? Ah, enggak itu cuma kebetulan atau gimana tuh, Bro?